Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua yang kelas 6, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu sehat semua. Kita selalu mendoakan semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak ibu yang kelas 6 belajar matematika untuk pembelajaran yang kedua, yaitu bangun datar lingkaran. Nah, anak-anak ibu pasti tahu kan bagaimana bentuk lingkaran? Tapi, apa-apa saja sih unsur-unsur dalam lingkaran? Nah, untuk mempelajari itu, kita akan berkeliling madrasah Min 13 Bener Meriah kita ini untuk mencari benda-benda apa saja di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, sehingga setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak ibu dapat menceritakan bentuk lingkaran dan menyebutkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Sekarang ikut ibu untuk mencari benda-benda sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Contoh benda berbentuk lingkaran pertama adalah jam dinding yang dapat kita temui di kantor guru. Contoh yang kedua adalah rebana. Contoh yang ketiga adalah tempat sampah yang ada di halaman madrasah kita. Contoh yang keempat, potongan batang pohon kayu yang ada di madrasah kita, permukaannya juga berbentuk lingkaran. Contoh yang kelima, kita perhatikan ban sepeda motor ibu guru. Bentuknya juga lingkaran loh. Nah, contoh yang keenam, ban mobil juga berbentuk lingkaran. Mengapa ya kira-kira ban berbentuk lingkaran? Ya, supaya ban bisa menggelinding di jalan sehingga mobil bisa bergerak maju. Contoh berikutnya adalah setir mobil berbentuk lingkaran. Di tengah-tengah desa kita, Desa Batin Baru, ada sebuah tugu di mana apabila setiap kendaraan yang memutar tugu, maka gerakan memutar kendaraan juga berbentuk lingkaran. Selanjutnya, berikut beberapa hal mengenai lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran berada di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari yang sering juga disebut dengan radius dan ditulis dengan huruf R. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Contoh, titik pusat O dengan titik A, disebut dengan jari-jari OA. Yang ketiga adalah diameter lingkaran. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Contohnya, titik A ke titik B dengan melalui titik pusat O. Yang keempat adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Yang kelima adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Yang keenam yaitu apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Bisa diperhatikan pada gambar ya. Yang ketujuh yaitu juring lingkaran. Juring lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Pada gambar, daerah yang diarsir merupakan juring lingkaran. 8 yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kesembilan yaitu luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Perhatikan daerah yang diarsir pada gambar. 10. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Sekarang, ayo anak-anak ibu perhatikan gambar berikut.
Berapa banyak unsur-unsur lingkaran yang terdapat pada gambar tersebut? Coba kita sebutkan satu persatu. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Banyak sekali kan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Dan anak-anak ibu juga sudah tahu apa itu unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Sekarang, untuk pembelajaran berikutnya, ibu akan mengajak anak-anak ibu membuat alat peraga berupa konsep menemukan lingkaran, definisi lingkaran dengan menggunakan alat peraga sederhana dari limbah kertas yang ada di madrasah kita. Nah, supaya untuk melatih kreativitas anak-anak ibu semua. Makanya nanti pembelajaran berikutnya kita akan menyediakan alat peraga berupa jangka serta penggaris dan limbah kertas dari kantor. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.